untuk kandidat sudah tercover pada panelis yang sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para kandidat yang sangat luar biasa sebagai alumni dan juga sebagai panelis dan juga yang ikut memikirkan bagaimana ke depannya alumni ITI ini sesuai dengan topik kita pada siang hari ini adalah mengapa harus ada ikatan untuk alumni. Baik, Pak Kiwi, untuk Pak Kiwi, saya tahu Pak Kiwi sebagai seorang profesional, juga seorang bisnismen, selain seorang ilmuwan. Nah, dari sana saya melihat dari paparan Pak Kiwi, banyak hal yang memang perlu kita lihat, dan mungkin tadi belum ditanyakan. Dengan keprofesionalan Pak Kiwi sebagai seorang profesional, yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Kiwi juga menyinggung isi dari wadah atau rumah alumni ini. Sebelum ke sana saya ingin menanyakan, sebenarnya apa latar belakang Pak Kiwi menjadi seorang calon kandidat ketua IAIP? Silakan Pak. Nah, sebenarnya gini Pak, saya kan baru 5-6 tahun belakangan ini lebih pulang ke Indonesia. Terus saya juga terlibat di di teknologi 4.0 dan Society 5.0. Dan di sana seiring dengan waktu saya banyak diundang jadi keynote speaker oleh pemerintah maupun oleh kampus-kampus. Mereka bertanya bahwa saya itu lulusan mana satunya. Saya selalu jawab ITI, tapi mereka selalu terimanya di mana itu, ya kan? Jadi mereka itu nggak tahu. Jadi saya sudah umur 50 lebih itu. Saya udah di last corner of my life gitu ya. Aman. Untuk produktif. Jadi saya bilang, kalaupun saya mau ITI itu dikenal lagi. ITI itu setara dengan UGM. ITI itu setara dengan UI. Saya mau melihat itu. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk generasi mendatang. Saya mau lulusan-lulusan ITI itu bangga. Saya lulusan ITI. Gitu. Bukan lulusan keduanya atau S2-nya, S3-nya di mana gitu. Saya selalu bilang, saya lulusan ITI. Mestinya itu Institut Teknologi Indonesia. Kalau Bandung kan cuma Bandung. Ini kita pegang nama yang besar itu, nama yang besar. Ya, dan kita harus bangga. Pertama harus bangga. Kalau kita nggak bangga, nggak kita mungkin maju. Kedua, kita harus bisa percaya diri. Ya, percaya diri bahwa kita mampu. Ketiga, kita harus membuka hati. Ya, kita harus berkolaborasi. Nggak bisa itu kerjain cuma sendiri, nggak bakal bisa. Ya, tapi edukasi di Indonesia kita itu tidak diajarin untuk berkolaborasi, kita diajarin untuk berkompetisi. Itu yang saya dapat, itu yang mau kita rubah. Ya, pelan-pelan. Ya, itu yang membuat saya, kenapa saya mau running sebagai ketua IAIP. Oke. Gitu Pak Syarif. Baik Pak Kiwi, saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya, tetap dengan Pak Kiwi. Masih ada waktu Pak Moderator? Masih ya? Kalau belum ada peringatan berarti masih. Oke. Tinggal 2 menit Pak Syarif. Tadi kita kan berbicara tentang alumni. Alumni tidak bisa lepas dari keberlanjutannya atau bahan bakunya. Tadi Pak Kiwi menyinggung isi dari wadah ini. Ya, salah satunya Pak Kiwi tadi menyinggung kualitas dari mahasiswa ITI. Kemudian artinya kita membutuhkan bahan baku atau calon mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang kita harapkan tentunya ya, agar bisa mengisi wadah yang seperti Pak Kiwi paparkan tadi.
Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Kiwi selaku calon ketua IAIT nantinya untuk membantu mendapatkan mahasiswa atau calon mahasiswa yang berkualitas, ataupun bagaimana menarik mahasiswa berkualitas itu untuk mau menjadi mahasiswa IT, sehingga pada saat dia lulus dia bisa mengisi wadah dari wadah IAIT ini. Silakan Pak. Pak Syahrir, ya. Ya. Kalau saya mau jujur, saat ini kalau kita bilang oke, lulusan-lulusan terbaik SMA masuk IT, nggak ada yang mau. Nah, betul. Nggak ada yang mau. Tapi saya melihat satu universitas di Yogyakarta namanya Amikom. Ya, Amikom itu udah masuk, pokoknya mahasiswanya udah masuk UGM. Amikom itu adalah terbaik di animasi di Indonesia dan sudah diakui dunia. Ya. Kedua, UGM tuh Kagama punya badan usaha. Saya datang ke sana. Pekerjaannya separuhnya Amikom. Saya tanya, kenapa Amikom? Kenapa bukan UGM? Waduh, orang Amikom tahan banting dan jago-jago katanya. Saya tanya sama rektornya, saya ke Amikom, saya tanya sama rektornya, kita itu nggak bisa nerima yang jago-jago, yang bagus-bagus itu udah diambilin UGM, UNY, Sanata Dharma, yang lain-lain udah diambilin. Kita cuma dapat sisa-sisa, tapi sisa-sisa ini juga bagus. Di mana? 1 minggu pertama masuk kampus, mereka itu di rebranding katanya. Jadi di brainwash supaya jadi confident. Wah, saya bilang, oh iya bagus juga ya. Jadi mereka itu confident bahwa Amikom itu bagus. Dan manajemen Amikom itu sangat fokus. Mereka mau jago di satu dan dikenal di seluruh dunia, dan itu berhasil. Coba kalau kamu lihat Amikom pasti ada tuh nomor 1 di animasi. Nggak ada yang lain. Baik, investasinya Pak. Juga di situ, ya kan? Nah, saya mau tuh IT jago di sesuatu yang benar-benar stands out. Itu Pak Syahrir. Jadi kalau melihat ke IT, tadi kan contohnya Amikom. Kalau ke IT kira-kira apa peranan alumni ini untuk mendapatkan calon mahasiswa tersebut? Oh ya, sorry, waktunya habis. Terlalu semangat biasa jadi.